saya membaca beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dan ini juga menjadi pendapat kebanyakan para ulama, yaitu diantara menjaga keistiqomahan adalah kita mengqadha sunnat-sunnat. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa Ramadan ini qiyamul lail, kemudian kita jaga juga di bulan Syawal qiyamul lail ini. Kemudian sesekali tertinggal, ya, tertidur, terlewat, sakit, tidak bisa bangun malam, maka itu diqadha. Ya, ada banyak hadis, diantaranya hadis dari Ummu Salamah, ya, bahwa dulu kata sahabat namanya Quraib, ya, atau seorang tabi'in, ya, bernama Quraib, saya pernah diutus oleh Ibnu Abbas dan kawan-kawan, ya, untuk bertanya kepada Aisyah, ya, tentang bagaimana berita tentang sholat ba'diyah asar, ya. Jadi kan tidak ada ba'diyah asar, ya, tapi mereka ingin bertanya kepada Aisyah karena ada cerita Rasulullah pernah melakukan sholat setelah asar. Ya, datanglah Quraib kepada Bunda Aisyah dan bertanya, wahai Bunda Aisyah, bagaimana sholat sunnat ba'da asar? Ya, ini hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Kata Bunda Aisyah, tanya kepada Ummu Salamah. Ya, akhirnya Quraib balik lagi kepada Ibnu Abbas dan kawan-kawan, bahwa dia disuruh pulang bertanya kepada Ummu Salamah. Kata Ibnu Abbas, ya udah tanyain kepada Ummu Salamah. Ya, sepertinya hadis ini diceritakan kisahnya setelah Rasulullah wafat, gitu ya. Akhirnya pergilah, kata Quraib, saya kepada Ummu Salamah, dan ditanyakanlah kepada Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah menjawab, kata Ummu Salamah, satu ketika ada tamu, ya, wanita-wanita datang ke rumah saya, ya, kemudian Rasulullah SAW, kemudian saya meminta kepada jariyah, ya, seorang wanita mungkin yang bantu-bantu di rumah Ummu Salamah untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Ummu Salamah berpesan kepada jariyah ini, coba kepada Rasulullah. Ya, tapi kalau dia lagi berisyarat, artinya lagi sholat, tinggalkan. Ya, yaitu suruh nanya tentang sholat ba'diyah asar. Ya. Kemudian datanglah si wanita ini ke tempat Rasulullah, dan Rasulullah berisyarat. Jadi maka Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam bab isyarat Rasulullah dalam sholat. Jadi ketika sholat ada yang nanya, ditunjukkan bahwa dia sedang sholat, begitu, agar tidak terus ngajak ngobrolnya. Nah, akhirnya pulang lagi jariyah itu. Nah, artinya bahwa Rasulullah sedang sholat. Setelah sholat, Rasulullah SAW menghampiri Bunda Ummu Salamah. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, engkau mau bertanya tentang sholat ba'diyah asar? Ya, sesungguhnya tidak ada sholat ba'diyah asar. Yang ada adalah aku pernah, ya, yang ada adalah aku sholat ba'diyah asar itu sebenarnya ketika aku mau sholat qobliyah zuhur, datanglah tamu, ya, sekelompok tamu, dan aku sibuk menjamunya. Ya, karena sibuk menjamunya sampailah didirikan sholat. Ya, nah, yang 2 rakaat ba'da asar ini adalah qadha atas qobliyah zuhur. Nah, jadi inilah dalil jumhur Syafi'iyah dan juga sebetulnya mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rawatib, khususnya bagi Imam Ahmad ini rawatib zuhur, rawatib qobliyah zuhur saja itu diqadha. Tapi Syafi'iyah mengatakan dikiaskan semuanya ketika kita tertinggal ba'diyah zuhur, tertinggal qobliyah asar, tertinggal ba'diyah maghrib, tertinggal ba'diyah isya, baik apapun alasannya. Dan di sini juga kita melihat fikih prioritas, bahwa menjamu tamu ternyata dalam kondisi seperti Nabi, pas mau sholat qobliyah datang tamu, ternyata lebih prioritas daripada sholat qobliyah, dan qobliyahnya bisa diqadha. Ini juga berbagai faidah dari hadis ini. Itu satu. Yang kedua, ya, Rasulullah juga pernah melihat seorang sahabat yang sholat ba'diyah subuh. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hadisnya hadis sahih juga. Kata Rasulullah, "Seko mali aroka tusolli ba'dal fajr." Saya melihat kenapa engkau sholat ba'diyah fajar, ya, ba'diyah subuh, tidak ada. Kata sahabat ini, saya tadi tertinggal sholat qobliyah subuh, maka ini adalah qadanya.
dan oleh Nabi dibenarkan, tidak dilarang. Kemudian Bunda Aisyah juga meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan ahabba an yudawwima 'alaiha. Rasulullah kalau salat maka dia sangat senang menjaga terus salat itu, konsisten. Ya. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja'un an qiyamil lail shalla minan nahari thintai asyrata raq'atan. Dan kalau Rasulullah SAW tidak bisa melakukan qiyamul lail karena tertidur, waja'un atau karena sakit beliau tidak bisa qiyamul lail, maka beliau akan mengkodoknya di siang hari dengan cara 12 rakaat karena nggak ada witir ya. Kalau malam 11 karena ada witirnya, ada yang ganjilnya, sholat witir malam ya. Habis waktu sholat maka diganti siangnya menjadi 12 rakaat ya. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, man nama, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, man nama an hizbih, siapa yang tertidur dari hizib itu wiridan, kebiasaan ibadah, ya bisa baca Quran, bisa sholat, aw an syai'in minhu, atau dari sebagiannya, biasa kita sholat malam 8, terbangun malam ini jam 4, baru dapat 4 rakaat keburu subuh, maka kemudian faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatid duhri, kemudian diqada antara sholat subuh dan sholat duhur, maka kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan melakukannya di malam hari. Jadi hadis ini menunjukkan utamanya dilakukan sebelum zuhur. Jadi boleh juga setelah zuhur. Bahkan ulama mengatakan untuk mengqada hal-hal yang sunat yang tertinggal boleh kapan saja. Ini sebagai satu jalan ya, satu solusi bagaimana kita bisa istiqomah, karena tentu kehidupan kita, kesibukan kita, kondisi kita kadang-kadang tidak stabil. Ya, kadang sehat, kadang sakit, kadang waktunya lengah, kadang sibuk, maka tetap ibadah-ibadah itu walaupun yang sunat ternyata dianjurkan ya menurut hadis-hadis sahih dan dikuatkan atau diistinbat oleh pendapat para ulama, jumhur Syafi'iyah, jumhur Hanafiyah, kemudian pendapat Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad ini karena hadisnya hadis qobliyah subuh dan qobliyah zuhur, maka tidak ada qiyas bagi beliau. Jadi yang sunnah itu adalah qobliyah subuh dan qobliyah zuhur saja gitu. Tapi kalau berdasarkan pendapat jumhur para ulama, jadi termasuk ba'diyah zuhurnya, ba'diyah maghribnya, ba'diyah isyanya, dan sholat malamnya itu juga bisa diqadha, dan dengan demikian maka kita bisa menjaga konsistensi ibadah dan istiqomah kita dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan inilah menjadi kunci kehidupan kita ya, kunci kebahagiaan. Maka mari kita jaga ibadah-ibadah kita, tilawah kita jaga, qiyamul lail kita jaga, rawatib kita dijaga, puasa sunat kita lanjutkan, maka insya Allah itu bentuk keistiqomahan. Andai pun terlewat, sakit, tidak bisa melakukan, maka lakukan qadha. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu penting karena itu adalah ilmu waqti disebutnya. Ilmu yang harus kita ketahui saat ini agar kita bisa menjaga konsistensi kita, istiqomah ibadah kita.